warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Dafan Raywanto dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Faridayanti dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Jupita Fania Laila Fedora dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Revaldi Maulana dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Chris Albertisa Zaira, nomor absen 21. Kitin adalah biopolimer alami yang banyak ditemukan pada exoskeleton hewan laut seperti udang, kepiting, dan juga dinding sel jamur. Secara kimia, kitin tersusun dari monomer N-asetil diglukosamin yang saling terhubung melalui ikatan B14. Struktur ini membuat kitin memiliki karakteristik yang keras, kuat, dan bersifat semikristalin sehingga tidak larut dalam air maupun pelarut organik biasa. Izin memperkenalkan terlebih dahulu Kak sebelumnya. Ya, aku Quincy Firza Anora dari Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Terima kasih ya Kak atas waktunya untuk mendengarkan poster berikut kami ini. Saya akan menjelaskan skema pembuatan dari kitin dan kitosan ini. Yang pertama itu limbah cangkang udang atau kepiting itu dikeringkan dan dihaluskan. Kemudian cangkang tersebut dilakukan deproteinasi dengan menggunakan larutan NaOH. Nah, setelah dilakukan deproteinasi, dilakukan demineralisasi dengan larutan HCl dan didapatkan kitin murni. Kitin murni tersebut dihidrolisis asam menghasilkan atau memutuskan sebagian ikatan beta 14. Nah, kemudian dilakukan nanokritasis dengan CNCS. Terus dinetralisasi dan dilakukan sonikasi. Nah, kelebihan dari kitin dan kitosan ini adalah biokompatibel dan biodegradable. Kemudian mukoadhesivitas yang tinggi. Lalu meningkatkan permeabilitas obat. Terus dapat diformulasikan ke dalam sistem pelepasan terkendali seperti nanopartikel dan hidrogel. Lalu kekurangannya yaitu kelarutan terbatas, terus variabilitas material, terus stabilitas sistem dan skalabilitas dan regulasi. Nah, tantangan dari drug delivery tersebut ialah memiliki permeabilitas uap air dan gas oksigen yang tinggi sehingga mudah ditembus kelembapan. Kekuatan mekanik film yang belum cukup kuat untuk pengemasan industri. Kemudian mudah menyerap air dan oksigen dan uap air masih mudah menembus lapisan film. Dari penjelasan mengenai poster tentang inovasi kitin menjadi produk drug delivery yang dijelaskan saya oleh dan teman saya, di sini apakah ada pertanyaan dari kakak? Izin tanya ya. Ya. Menurut kalian sendiri apa sih tujuan utama dalam pengembangan nanokitin ini dalam drug delivery? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari audiens saya. Jadi, tujuan utama pengembangan nanokitin dalam bidang drug delivery adalah untuk memanfaatkan potensi alami kitin sebagai biopolimer pengawet obat atau drug carrier yang aman, ramah lingkungan, dan bersifat food grade. Nanokitin memiliki ukuran partikel sangat kecil atau nanometer yang memungkinkan peningkatan luas permukaan dan interaksi yang lebih baik dengan molekul obat. Dengan ukuran tersebut, nanokitin dapat mengontrol pelepasan obat secara bertahap atau controlled phase release, sehingga obat dapat bekerja lebih efektif dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, sifat mukoadhesif yang dari nanokitin memungkinkan partikel ini menempel pada permukaan mukosa tubuh seperti saluran pencernaan atau hidung, meningkatkan penyerapan obat melalui epitel, dan mencegah kehilangan obat akibat proses metabolisme awal. Selain meningkatkan bioavailabilitas obat atau jumlah obat yang benar-benar mencapai sirkulasi darah, nanokitin juga bersifat biokompatibel dan biodegradable. Artinya dapat terurai secara alami dalam tubuh tanpa menimbulkan efek toksik. Oleh karena itu, pengembangan nanokitin sangat potensial untuk digunakan sebagai sistem penghantaran obat yang efisien namun dan berkelanjutan, baik untuk aplikasi farmasi maupun pangan fungsional. Sekian penjelasan poster drug delivery dari kelompok. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Halo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Civita Vanella Fedora dari THP. Dan saya Intan Putri Feridayanti dari THP juga. Nah, dengan kakak siapa ini? Kalau saya sendiri Caca dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi Kitosan berupa edible film untuk produk daging ikan olahan. Nah, definisi dari Kitosan sendiri itu merupakan produk turunan dari kitin yang diperoleh melalui proses deasetilisasi, yaitu menghilangkan gugus asetil pada rantai kitin. Nah, Kitosan itu terdiri dari komponen glukosamin dan N-asetil glukosamin. Jadi latar belakang dari inovasi kami itu Kitosan ini digunakan sebagai pembungkus produk makanan yang memiliki kelemahan, salah satunya itu kurang terhadap tahan akan uap air dan oksigen. Jadi dengan adanya nanoklei ini kami berharap itu permasalahan tersebut itu bisa diatasi. Nah, skema pembuatannya itu pertama dilarutkan dalam etil asetat 1-8%, penambahan nanoklei, lalu ultrasonifikasi 30-60 menit, lalu tambahkan gliserol sebanyak 1-2%, pencetakan ke permukaan datar, pengeringan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Yang terakhir, film Kitosan itu setelah kering bisa digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan cara kerjanya. Dimulai dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya tuh ada peningkatan sifat penghalang atau barrier properties dan bersifat antimikroba alami dan aktif terhadap bakteri serta jamur. Lalu menghambat oksidasi lemak dan pertumbuhan jamur biocompatible dan biodegradable. Lalu ada kekurangan, yang dimana itu yang pertama kelarutannya terbatas, kedua variabel material di mana berat molekul, derajat destilasi dan modifikasi kimia sangat mempengaruhi performa. Stabilasi sistem kontrol rilis obat sering menjadi masalah dan beberapa formulasi Kitosan belum matang dalam aplikasi klinis atau produk massal. Lalu cara kerjanya sendiri itu film dilapisi di permukaan keju atau sosis, lalu lapisan di Kitosan non-clay menutupi produk. Lapisan ini mencegah oksigen masuk ke dalam, lemak masuk, menghambat air keluar. Lalu ada menghambat pertumbuhan jamur di permukaannya. Lalu ada produk tetap segar, beraroma baik, dan tahan lebih lama di lemari pendingin. Baik, untuk apakah dari kakaknya ada pertanyaan? Kalau aku yang penasaran ini gimana perannya si nanoklei ini bisa ke daging atau sosis olahannya itu sih? Nanoklei ini berfungsi sebagai penguat dan penghalang di dalam struktur film Kitosan. Nah, ketika nanoklei dimasukkan ke dalam matriks Kitosan, partikel-partikelnya akan tersusun membentuk lapisan seperti dinding bata yang membuat oksigen dan uap air sulit menembus film tersebut. Nah, akibatnya film menjadi lebih kuat secara mekanik, lebih tahan lembab dan efektif menghambat oksidasi lemak serta pertumbuhan jamur pada produk. Dengan kombinasi ini, umur simpan pada si daging itu akan bisa meningkat 2 kali lipat dibandingkan tanpa menggunakan nanoklei itu. Oh, begitu. Dari kakaknya apakah ada feedback atau pertanyaan lain? Cukup sih Kak buat aku menambah wawasan. Ya, baik. Cukup dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While seafood processing contributes to $7 billion in exports, the treatment as well as final disposal of shrimp and crab shell waste is a big environmental concern. However, one of the best value from waste opportunity is to process shrimp or crab shell waste so as to get chitosan, salts, pigments and proteins through biotechnological or chemical methods. Chitosan is a chelating agent due to its property to bind with cholesterol, fats and proteins.
Hence, chitosan as a product has a tremendous potential due to its use in varied applications in food, such as bodybuilding and weight loss formulations, medicines such as adhesive bandage, effluent and sewage treatments, agriculture and pharmaceutical, etc. Let's look at the raw material scenario from the point of view of shrimps in India. It is a step-by-step process to extract chitosan, which includes deproteinization, demineralization, and discoloration. This leads to the production of chitin, which can then be transformed further into chitosan through a deacetylation process. The project cost of a commercially viable chitosan processing plant can vary from $2 million to $10 million, depending on the capacity and the extent to which shell is processed.